Berbicara tentang gender, maka tidak terlepas dengan persoalan jenis kelamin. Oleh karena itu, jenis kelamin yang diakui baik agama maupun medis, maka yang ada hanya dua jenis kelamin. Namun yang lain hanya gaya hidup yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini yang banyak dipersoalkan dalam kajian gender ini adalah terjadinya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur munculnya permasalahan ini tidak lain adalah hanyalah konsep budaya yang sangat susah untuk dirubah begitu saja tanpa alasan yang mendasar dan rasional dalam memberikan keterangan yang terkait dengan konsep ini. Di samping itu pula, yang bisa memberikan jawaban atas munculnya diskriminasi ini adalah Al-Quran yang banyak memberikan penjelasan secara mendalam mengenai masalah gender tersebut. Namun demikian, beberapa ayat yang mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun kenyataan di masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Melihat konsep gender ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang muncul di tengah-tengah perkembangan budaya masyarakat. Sehingga dengan menjawab tantangan ini diperlukan pemikiran dan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan gender tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel antara lain: 1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. 2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. 3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. 4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. 5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, namun demikian salah satu obsesi Al-Quran ialah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Quran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Al-Quran tidak mentolerir segala bentuk penindasan baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku, bangsa, dan kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu penafsiran atau pemahaman yang berbeda, itu hanya perbedaan dari sudut pandangan yang menafsirkannya. Pengertian gender. Kata gender yang biasa dibaca gender bukanlah hal yang asing lagi. Sekalipun demikian, kebanyakan orang masih belum memahami istilah gender dengan pemahaman yang benar. Sebab dalam kamus bahasa Indonesia antara gender dan seks belum memiliki perbedaan dan pengertian yang transparan. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris gender, yang berarti jenis kelamin. Dalam hal ini dipertegas bahwa secara mendasar, gender berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis atau seks merupakan pemberian Tuhan. Itu dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender dalam arti tersebut mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sudut non-biologis. Antara kata gender dan seks atau jenis kelamin memang harus dibedakan. Jenis kelamin merujuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis yang permanen serta tidak akan berubah. Adapun konsep gender adalah suatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Dan karenanya bisa berubah, ada juga yang menyebutkan bahwa gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women Study Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Oakley mengatakan bahwa gender adalah behavioral difference antara laki-laki dan perempuan yang social constructed, yakni perbedaan antara yang bukan kodrat ataupun bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh
baik kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Kesimpulannya, pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah mendeskripsikan kedudukan perempuan di bawah laki-laki merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Munculnya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak disebabkan adanya pemahaman keliru dari keberadaan teks suci Al-Quran dan adanya konstruksi sosial masyarakat yang menginterpretasikan teks suci Al-Quran secara tekstual. Islam telah melalui Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Konstruksi sosial dan agama mendudukan perempuan pada tempat semestinya, sama halnya dengan membongkar hapus sejarah manusia yang telah berlangsung berabad-abad dan yang digugat tidak hanya dalam sistem sosial yang terdiri dari kaum pria, tapi juga dari kaum perempuan itu sendiri. Hal ini mendasar pada yang terjadi pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan menurut Islam yang terletak pada kualitas iman dan takwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Wanita muslimah secara umum memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Apabila para wanita dalam kondisi baik, maka masyarakat atau bangsa dan negara akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila mereka benar-benar rusak, maka masyarakat pun akan menjadi rusak. Di sisi lain, wanita yang benar-benar merupakan salah satu indikator lingkungan yang tidak baik dan jauh dari Islami. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan. Terdapat 2.222 kasus laporan yang masuk di lembaga layanan sejumlah 4.102 kasus. Kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, kasus yang tidak tampak jauh lebih besar dari kasus yang dilaporkan. Tindakan kekerasan seksual ini terjadi karena perempuan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi pada laki-laki. Dalam ajaran Islam, tindakan pelecehan dan kekerasan seksual tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai kehormatan. Islam juga memberi hukuman bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Al-Quran memberikan penjelasan bahwa hal-hal yang mendekati zina tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan. Dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan. Kekerasan adalah suatu perilaku kejahatan yang dilakukan kepada orang lain. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi pada berbagai kalangan dan dilakukan dengan tindakan tidak melihat usia maupun jenis kelamin. Kejadian tersebut masih sering terjadi hingga saat ini, yakni kekerasan seksual yang terjadi pada wanita. Perilaku yang dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan ialah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas, bahkan tidak dapat menimbulkan efek trauma. Dalam hal ini, perilaku kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, akan tetapi juga berbentuk kekerasan yang non-fisik. Selanjutnya, menjelaskan bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam 5 hal, yaitu 1. Kekerasan fisik, yaitu perilaku kekerasan yang berupa memukul, mencekik, menendang, menginjak, melukai, hingga membunuh. 2. Kekerasan psikologi, perilaku kekerasan yang berupa mengancam, melecehkan, menguntit, dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut. Kekerasan seksual, perilaku kekerasan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual, misal pelecehan terhadap perempuan, anak, pembantu rumah tangga, penyimpanan seksual, pemaksaan hubungan seksual, dan lain sebagainya. Kekerasan finansial atau ekonomi, yaitu tindakan yang tidak memberikan kebutuhan finansial, tidak bertanggung jawab atas
Kekerasan finansial atau ekonomi yaitu tindakan yang tidak memberikan kebutuhan finansial, tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau suami dan istri, mengendalikan keuangan secara tidak wajar dan sebagainya. 5. Kekerasan spiritual yaitu perilaku kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau meremehkan kepercayaan dan agama korban, memaksa suatu kepercayaan tertentu, memaksa seseorang untuk melakukan ritual tertentu dan sebagainya. Kesimpulan, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat juga disebut dengan pelecehan seksual karena perilaku pelecehan seksual termasuk dalam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan. Akan tetapi pada definisi yang lebih disebut memilih pandangan masing-masing yang apabila kita tertarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang berkontaminasi seksual yang hal tersebut tidak diinginkan oleh korban. Dalam ajaran Islam telah disebutkan bahwa mendekati zina saja tidak boleh apalagi sebagai melakukan zina tersebut. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa perbuatan pelecehan seksual dengan bentuk atau melalui media apapun dihukumi haram atau dilarang karena dapat mengganggu kenyamanan kehidupan seseorang. Akan tetapi, Islam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual secara sah, yakni melalui akad pernikahan. Selain jalur tersebut, semua dikatakan sebagai perbuatan zina. Kekerasan seksual dapat berbentuk fisik, psikis, verbal, dan digital. Berikut adalah macam-macam contoh kekerasan seksual. Perkenalkan, nama saya Najrul Ilmi dengan NIM 043 dari Prodi D4 Transportasi Angkatan 2023 kelas B Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ivan Pratama Nugraha dengan NIM 050 dari Prodi D4 Transportasi Angkatan 2023 kelas B dari Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Prasetyo dari Prodi D4 Transportasi Angkatan 2023 kelas B dari Universitas Negeri Surabaya. Saya Muhammad Ali Pasha, NIM 051 dari Prodi D4 Transportasi Angkatan 2023 kelas B dari Universitas Negeri Surabaya.